Oke teman-teman, masih menyambung dari seri pertama tentang strategic management. Di seri pertama saya bicara mengenai faktor SWOT atau SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Tapi ingat, strategic management beyond that, tidak hanya itu ya. Ada hal yang menarik lagi bahwa pelajaran strategic management ini sebenarnya bukan pelajaran formal teman-teman. Oh ya, Anda mungkin dapat di bangku kuliah atau di kampus. Tapi pada kenyataannya, the real lesson adalah ketika Anda mempraktekannya. Loh, gimana ini maksudnya? Ya, kalau itu tidak dipraktekkan, hal yang pertama adalah you miss the opportunity to make that good habit. Apa habit di sana? Habit berpikir secara terstruktur. Kalau kita bicara strategic management, itu pasti struktur. Ada tahap-tahapannya dan setiap tahap ada komponen apa yang harus kita perhatikan ya. Apa sih manfaatnya kalau kita bicara soal berpikir dan mencerna ilmu itu dengan secara terstruktur dan mencoba menjadikan habit? Pertama, dampak terbaik dari mempelajari strategic management adalah kita menjadi lebih baik dalam mempersiapkan materi, bahan-bahan sebelum kita membuat keputusan. Jadi dalam ilmu decision making ya, itu menarik sekali. Ada banyak pendekatan, ada banyak mazhab, aliran decision making itu idealnya seperti apa. Tapi teman-teman, itu semua pangkalnya adalah bagaimana kita berpikir logika, berpikir struktur ya, tahapan-tahapan dan bangunan pikiran kita seperti apa. Nah, kalau kita bicara strategic management dan buahnya adalah salah satunya ya, kita bisa menyiapkan pembuatan keputusan dengan lebih akurat dan kita tenang. Bahkan bila keputusan itu tidak 100% benar, ya katakan sampai 50% lah salahnya, artinya tinggal 50-50 ya, itu pun kita sudah terbiasa switch the thought ya, cepat sekali membuat keputusan berikutnya. Oh, salah membuat keputusan, saya mau apa? Kalau kita tidak belajar strategic management, kita tidak belajar tentang mitigasi, kita tidak belajar tentang skenario-skenario di luar A, ada B, C ya. Nah, ini yang membuat kita memiliki habit, kebiasaan berpikir yang kalau bahasa pasarnya tidak panikan. Oh ya, saya membuat kesalahan, tapi lalu nggak larut dalam kesalahan itu, tidak regret banget, lalu tidak terpuruk, tapi langsung otak berputar lagi. Mau ngapa nih habis ini saya membuat kesalahan. Pun kalau misalnya nih dengan strategic management, saya tahu bahwa kesalahan saya adalah 100%, ternyata salah total, nggak ada kebenarannya sekalipun. Kita terbiasa untuk mulai dari nol dengan energi yang kurang lebih sama ketika kita memulai plan A. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa belajar struktur, apalagi kalau Anda sudah belajar tentang SWOT itu tadi, SWOT, analisa SWOT. Ada beberapa hal yang ternyata kita anggap sebelumnya adalah kekuatan, ternyata itu adalah kelemahan. Tinggal kita terbiasa, berarti kita harus bikin sesuatu yang baru, formulasi baru untuk SWOT yang ada bukti-bukti empiris tadi itu ternyata salah, kita bikin yang baru. Kemudian juga, kalau kita belajar tentang strategic management, kita itu bisa mengalainkan, menyelaraskan ya target-target perusahaan, lalu target kecil-kecil untuk mencapai target besar itu ke dalam perencanaan kita. Ya, apalagi kita sudah terbiasa terstruktur ya. Jadi teman-teman, kalau kita belajar di dalam strategic management itu berpikir terstruktur, membuat semuanya itu segala sesuatunya itu rapi. Ya, step by step. Ada mitigasinya, ada antisipasinya, ada skenario di luar A, B, C, dan D. Ya, you call it plan A, plan B, whatever ya. Anda akan terbiasa seperti itu dan itu siapnya di awal. Tidak ketika Anda bikin plan A, lalu gagal Anda baru membuat plan B. Enggak. Kalau Anda belajar strategic management, Anda sudah belajar mitigasi risikonya. Kalau ini tidak terjadi, apa yang akan kita lakukan? Dan selama kita mempelajari strategic management itu dan kita praktekkan, tidak hanya dalam keputusan-keputusan yang kita buat, tapi kita internalisasikan dalam benak kita. Bahkan ya, ketika Anda mempelajari strategic management, kehidupan Anda pun berubah. Anda terbiasa berpikir sejenak sebelum Anda mengatakan sesuatu atau bereaksi. Dengan kata lain, Anda menjadi tidak overreaktif.
Ya, karena itu sangat berbahaya. Apalagi based on emotion atau based on reaksi yang berlebih yang belum dikaji dulu. Nah, itu adalah salah satu